Spider-Man adalah pahlawan super Marvel yang terkenal periang dan sering bercanda. Mempunyai nama asli Peter Parker, dia adalah pahlawan super muda yang terkenal mudah akrab dengan sesama pahlawan, khususnya di Avengers. Selain kematian Paman Ben, dia juga mempunyai kehidupan pribadi yang terbilang bahagia, seperti mempunyai Bibi May yang penuh kasih sayang dan Mary Jane yang mencintainya. Bahkan di salah satu cerita Marvel Comics, Peter Parker diceritakan menikahi Mary Jane dan hidup bahagia bersama Bibi May. Nah bro, tidak bisa dibayangkan jika seorang Spider-Man yang periang muncul dengan sifat yang jahat. Namun pada kenyataannya memang pernah ada Spider-Man yang diceritakan sangat jahat. Berikut ini kami telah memilih 5 sisi lain Spider-Man di Marvel Universe. Langsung saja kita bahas satu persatu. Let's begin. Throw it! Go! 5. Yang pertama, Spider-Zombie. Di antara semua versi Spider-Man yang jahat, mungkin Spider-Zombie dari komik Marvel Zombies adalah yang paling jahat. Komik ini ditulis oleh Robert Kirkman dan ilustrator Sean Phillips pada tahun 2006 lalu. Di komik ini, wabah zombie pertama kali terjadi ketika zombie sentry yang datang ke bumi membawa virus yang membuat siapapun yang terjangkit menjadi zombie pemakan daging. Saat sentry mendarat di tengah kota Manhattan yang padat, para Avengers yang datang menghampiri justru terbunuh dan menjadi zombie. Wabah kemudian menyebar dengan cepat, menjangkiti manusia biasa dan para pahlawan super termaksud Spider-Man. Sementara itu, Spider-Man berhasil selamat dari wabah zombie untuk beberapa waktu. Dia justru datang ke tempat yang salah, yaitu rumahnya sendiri. Di komik Marvel Zombies Dead Days 1, diceritakan Spider-Man yang berhasil kabur dari serbuan zombie memilih untuk pulang ke rumah mengecek keselamatan istri dan bibinya. Namun tampaknya itu adalah keputusan yang salah, karena ternyata setelah sampai, Spider-Man justru berubah menjadi zombie hingga akhirnya memakan Mary Jane dan bibinya sendiri. Kemampuan zombie Spider-Man justru membuatnya mengingat semua orang. Namun kejadian tragis yang menimpanya membuat hatinya terus sakit hati karena menanggung beban yang sangat berat. Zombie Spider-Man terus-menerus meratapi kehilangan Mary Jane dan bibinya. Ia sering menangis dan mengatakan, "Saya memakan istri dan bibi saya sendiri. Mengapa ya Tuhan? Mengapa saya melakukan itu?" Hal itu selalu menjadi ejekan bagi super zombie lain, termaksud zombie Giant Man yang dengan kejam mengejek zombie Spider-Man. Semua orang di sini memakan orang yang dicintainya. Tampaknya zombie Giant Man sangat sadar bahwa makanan adalah prioritas mereka saat ini. Di akhir hidupnya, zombie Spider-Man akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menebus semua kesalahannya. Dia bersama super zombie baik lainnya memilih untuk melawan sesama zombie untuk mencegah penyebaran infeksi mereka. Sayangnya wabah sudah tidak bisa dibendung dan dia harus kehilangan nyawanya. Sementara nasibnya di serial What If, episode 5 yang tayang waktu itu di Disney Plus jauh lebih baik. Setidaknya cerita di komik Marvel Zombies memberitahu kepada penggemar bahwa pada dasarnya Spider-Man adalah seorang periang yang hatinya sangat rapuh. 4. Yang kedua, Superior Spider-Man. Seri komik The Superior Spider-Man ini akan menampilkan Dr. Otto Octavius yang akhirnya menanggalkan julukan Dr. Octopus sekali lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah pahlawan super terbesar di alam semesta Marvel. Superior Spider-Man memiliki alur setelah kematian Peter Parker, sehingga Dr. Octopus menanamkan pikirannya ke tubuh Parker. Dia pun mulai menjadi Spider-Man, namun tetap memiliki tentakel. Bagi yang sudah menonton film Spider-Man sebelumnya, pastinya sudah mengetahui tentang karakter Dr. Otto Octavius yang berjuluk Dr. Octopus ini. Ia merupakan salah satu musuh terbesar Spider-Man. Dia pertama kali menjadi Superior Spider-Man setelah kematian Peter Parker dalam alur cerita komik dengan judul Dying Wish. Mayat Octavius sendiri gagal untuk bangkit lagi, sehingga dia menanamkan pikirannya ke tubuh Parker. Lalu Dr. Octavius mulai menjadi Spider-Man yang ideal
untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Peter Parker dalam segala hal. Ternyata Peter Parker masih terkubur di suatu tempat di belakang pikiran Octavius. Ketika Octavius menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan Green Goblin, dia mengizinkan Parker untuk mengendalikan kembali tubuhnya untuk bisa menyelamatkan kekasihnya Anna Marconi. Dr. Octavius berhasil memasukkan pikirannya ke dalam tubuh robot dari Living Brain, di mana dia menawar waktunya. Selama proses klon itu, Octavius dikembalikan ke versi klon dari tubuhnya sendiri. Dia kemudian mengunggah kesadarannya menjadi tiruan sempurna tubuh Peter Parker dan menjadi sosok Dr. Octopus yang memiliki kekuatannya sendiri dengan tentakelnya. 3. Selanjutnya Doppelganger. Melihat wujudnya saja kita sudah tahu bahwa dia bukan Spider-Man yang baik. Sisi jahat Spider-Man yang satu ini memiliki 6 buah tangan dan gigi yang bertaring tajam. Doppelganger pertama kali muncul di seri komik Infinity War, dan ia akan terus muncul bersama dengan musuh-musuh Peter Parker yang lain. Doppelganger merupakan Spider-Man paling jahat dan paling buas layaknya hewan. Kehadirannya bisa memberi nuansa baru jika suatu saat nanti muncul di versi live actionnya. Dia merupakan makhluk brutal yang diciptakan oleh super villain bernama Magus untuk tujuan mengejek karakter Spider-Man. Sejak saat itu Doppelganger tetap hidup dan pernah menjadi sekutu bagi penjahat lain seperti Symbiote Carnage dan Shriek. Walaupun Doppelganger mampu memahami ucapan orang lain, tetapi dia sering terlihat tidak mampu berbicara dengan benar. Dia mempunyai 6 lengan yang membuatnya tampak seperti manusia laba-laba sungguhan. 2. Yang keempat, Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Di masa depan yang jauh dari tahun 2099 di alam semesta alternatif lain, yaitu Earth 928, Miguel O'Hara yang merupakan seorang bioengineer mengambil titel Spider-Man setelah DNA-nya secara biologis dicampur dengan laba-laba, tetapi tidak dengan cara radioaktif seperti yang telah dialami oleh kebanyakan Spider-Man sebelumnya. Kemampuannya tampak sebanding dengan kemampuan Peter Parker, tetapi ia juga memiliki sejumlah kekuatan yang bahkan tidak dimiliki oleh Peter. Satu kekuatan unik yang ia miliki adalah telepati, karena ia mampu mengirim pesan ke pikiran orang lain sesuka hati. Apa yang benar-benar membuat Spider-Man 2099 sangat menonjol adalah teknologi yang dimilikinya. Dari perangkat perjalanan waktu hingga pakaiannya yang dibangun menggunakan molekul tidak stabil agar lebih sesuai dengan kekuatannya. 1. Yang terakhir adalah Billy Braddock, Spider UK. Billy Braddock adalah versi Spider-Man yang berlokasi di Inggris pada alam semesta alternatif, yaitu pada Earth 833. Namun ini tidak berarti bahwa dia merupakan satu-satunya Spider-Man di alam semesta ini. Billy sebenarnya berlatih di bawah Captain Britain, superhero yang memiliki kekuatan mirip dengan Captain America di alam semesta ini, sebelum dia menemukan bahwa dia memiliki kemampuan yang mirip dengan Spider-Man yang berlokasi di New York. Dia segera menciptakan kepribadian yang serupa, tetapi dengan sentuhan Inggris. Billy Braddock persis seperti Peter Parker, kecuali Braddock adalah orang Inggris, anggota Captain Britain Corps, berambut pirang, dan seorang punk rocker. Bisa digambarkan kekuatan Spider UK ini gabungan antara Spider-Man dan Captain America. Namun tidak seperti Spider-Man lainnya, ia tidak memiliki kekuatan Spider-Sense. Nah guys, itulah tadi kelima sisi lain dari Spider-Man. Manakah yang menjadi karakter favoritmu? Silahkan sampaikan pendapatmu di bawah ya.